Misal ada pengusaha punya perusahaan sekian banyak, kemudian kerjaannya sukses, penghasilannya sekian miliar, kita jangan langsung enak ya, lihat langsung orang itu enak ya hidupnya ya, kok bisa punya perusahaan besar, bisa punya penghasilan miliaran. Seharusnya kita lihat bagaimana sebelumnya perjuangan ketika dia memulai usahanya dari mulai kecil sampai besar. Bismillahirrahmanirrahim. Namun yang perlu kita ketahui bahwasanya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, jangan kita lihat Nabi langsung mendapatkan itu kenikmatan yang besar tadi. Sama seperti kalau kita ketemu sama pengusaha yang sukses. Misal ada pengusaha punya perusahaan sekian banyak, kemudian kerjaannya sukses, penghasilannya sekian miliar, kita jangan langsung enak ya, lihat langsung orang itu enak ya hidupnya ya, kok bisa punya perusahaan besar, bisa punya penghasilan miliaran. Seharusnya kita lihat bagaimana sebelumnya perjuangan ketika dia memulai usahanya dari mulai kecil sampai besar. Jangan cuma dilihat berhasilnya saja, tapi di sini sebelum keberhasilan yang dia dapat ada perjalanan yang dilalui dengan susah payah, dengan kesabaran yang menjadikan usahanya itu menjadikan dia sukses. Begitu juga dengan perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Sebelum Nabi Muhammad mendapatkan anugerah Al-Isra wal Mi'raj, ada perjalanan panjang yang luar biasa yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Isra wal Mi'raj mengajarkan kepada kita di balik kesabaran, di balik ketakwaan, di balik ketulusan dalam berbuat sesuatu, di balik bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang melakukan itu semua akan diberi ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Isra wal Mi'raj datang setelah cobaan, ujian, musibah menimpa Nabi Muhammad SAW. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya manusia itu nggak bisa lepas dengan yang namanya cobaan, ujian. Justru itu semua datang untuk ngangkat derajatnya manusia. Nabi Muhammad itu kekasihnya Allah, derajatnya paling tinggi. Tanpa perlu ada ujian, nggak ada yang bisa menurunkan derajatnya Nabi Muhammad SAW, karena beliau sudah diberikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sebagai Khataman Nabiyyin, sebagai Habibullah. Sudah dikasih derajat yang paling tinggi, tapi sama Allah masih diberikan ujian. Hikmahnya apa? Hikmahnya buat kita, umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau manusia yang paling dikasihi sama Allah Subhanahu wa taala saja diberi ujian, apalagi kita. Jadi ini hikmah-hikmah yang mana Allah Subhanahu wa taala mau kita belajar dari situ. Lihat sabarnya Nabi Muhammad, lihat ikhlasnya Nabi Muhammad, lihat keteguhannya Nabi Muhammad SAW. Semua yang dilalui sama Nabi Muhammad tadi membuahkan hasil yang luar biasa. Di Mekah yang beriman sedikit, yang musuhin Nabi Muhammad banyak sekali, sabar, bersandar kepada Allah, tidak menjadikan semangatnya hilang dalam berdakwah, diganjar sama Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Hijrah ke Madinah, pindah dari kota yang pecintanya sedikit, pembencinya banyak, pindah ke satu kota yang pembencinya sedikit, pecintanya banyak. Yang dilalui sama Nabi Muhammad di Mekah, kesabarannya dalam menjalani kehidupan beliau, di mana beliau dicaci, dimaki, dimusuhi dan lain sebagainya. Menjadikan Nabi Muhammad SAW diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Isra wal Mi'raj. Perjalanan yang menunjukkan kedudukan mulia Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa dulu pernah ingin berjumpa sama Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lantarani, engkau nggak mungkin bisa, nggak mungkin mampu melihat aku. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah membuat kanun, peraturan manusia yang masih hidup nggak bisa berjumpa dengan Allah. Maka Nabi Musa pun ketika ingin melihat Allah Subhanahu wa taala nggak bisa. Karena aturannya orang yang hidup di bumi, orang yang hidup di dunia, orang yang masih hidup nggak bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi peraturan itu dihilangkan khusus untuk Nabi Muhammad SAW.
ganjaran untuk Nabi Muhammad, hadiah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau akhirnya diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Jadi jangan dilihat, jadi kalau ngelihat orang tuh jangan lihat dari kesuksesannya saja, tapi kita harus flashback ke belakang. Gimana orang ini kok bisa jadi sukses?